Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati wa taysir wa tukhliqu anna biha abwabasy syururi wa taqsir wa takunu lana biha waliyan wan nasir antal maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat-sahabatku sekalian dimanapun anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan mengumpulkan kita di saluran yang insya Allah mendapatkan keberkahan darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana proses datangnya khuddam jundullah tentara Allah dalam mengamalkan sebuah hizb dan asma. Ketahuilah para sahabat-sahabat sekalian dimanapun anda berada, kita semuanya hendaknya berhati-hati dengan penuh ketelitian di dalam mengamalkan meriagai sebuah asma, hizb dan keilmuan gaib lain. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang membaca meriagai suatu amalan, terutama amalan-amalan yang berkaitan dengan ilmu gaib, mereka akan berhubungan dan berbenturan dengan dimensi lain, yaitu dimensi yang berbeda dengan dimensi fisik yang kita tempati ini. Entah itu alam jin, alam siluman, atau bahkan alam malakut, alamnya para malaikat. Asma-asma dan hizb yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diajarkan dan ditalkinkan kepada para waliullah, tentunya mengandung sir asrar, mengandung rahasia. Ketika hizb dan asma itu dibaca, kumpulan lafal-lafal, huruf-huruf dan ismun azam yang dilafalkan oleh seseorang itu akan menciptakan suatu energi dan memancarkan sinar yang menarik dan menghadirkan makhluk-makhluk dari dimensi lain yang tidak kita ketahui. Demikian juga ketika kita membaca meriagai sebuah asma dan hizb, itu sudah pasti akan menarik dan menghadirkan makhluk dari dimensi lain yang disebut dengan khuddam. Ketika hizb dan asma yang dibaca akan menarik khuddam penjaga dari dimensi alam malakut yang kemudian akan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dunia dan akhirat. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelipkan ujian untuk menempa keilmuan kita, sehingga di antara waktu-waktu pengamalan hizb dan asma itu akan hadir makhluk dari sisi dimensi lain yang bersifat negatif untuk menguji kita. Lalu kapan khuddam jundullah tentara Allah, malaikatul asma
malaikatul huruf akan hadir. Mereka akan hadir di hari ketujuh dari pengamalan isib dan asma yang kita riyadhah. Untuk itulah kaum muslimin wal muslimat dan para sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, berhati-hatilah sebelum khudam penjaga yang asli dari asma dan isib itu hadir, maka akan hadir makhluk dari jin-jin, siluman-siluman yang akan menggoda kita, menguji kita, berusaha menggelincirkan kita dan menyesatkan kita. Itu sebagaimana pengalaman saya ketika membaca asma-asma dan isib. Sebelum khudam yang asli hadir, biasanya di hari kedua atau hari ketiga, itu akan hadir energi-energi negatif dari kalangan jin-jin yang berenergi negatif, dari kalangan iblis dan lain sebagainya, yang berusaha menyesatkan, menggelincirkan, dan menggagalkan proses riyadhah keilmuan yang saya lakukan. Untuk itulah jangan sampai berhenti ketika riyadhah suatu amalan asma dan hisib tidak diselesaikan secara tuntas, maka akan sangat berbahaya. Mengapa demikian? Karena khudam jundullah, tentara Allah yang asli belum hadir, yang sudah hadir mendampingi kita semua adalah dari jin-jin yang berenergi negatif. Itulah yang akhirnya khudam tersebut menjadi pembimbing yang akhirnya menggelincirkan dan menyesatkan kita. Kemudian yang lebih penting lagi adalah adanya seorang guru pembimbing dan guru yang memiliki silsilah sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau guru yang mursyid, guru yang sempurna dan sanggup menyempurnakan. Karena apabila memiliki guru yang semacam ini, maka mereka, para guru-guru kita, akan selalu menjaga kita. Baik guru-guru yang telah meninggal dunia ataupun masih hidup, mereka akan senantiasa memantau kita, menjaga kita, mendampingi kita, membimbing kita, sampai benar-benar keilmuan yang kita riyadhah itu menjadi sempurna. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah kita mengambil keilmuan dari para guru-guru yang berhati suci, berhati bersih. Apabila kita mendapatkan keilmuan dari orang-orang yang berhati suci, berhati bersih dan ikhlas, tentunya derajat keilmuan yang kita dapatkan akan semakin tinggi. Karena suatu amalan hisib dan asma itu memiliki ribuan tingkatan, yaitu tingkatan derajat. Dan derajat yang paling tinggi adalah orang-orang yang ikhlas semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
keikhlasan kita, ketulusan kita, dan niat kita di dalam mengamalkan suatu hizb dan asma itu memegang peranan penting di dalam kehadiran jenis dan derajat sebuah khudam junullah tentara Allah. Apakah itu dari kalangan jin muslim, dari jin fasik, atau dari kalangan para malaikat, atau dari kalangan para arwahul muqaddasah. Itulah tergantung dengan sir dan keikhlasan hati kita. Mengamalkan hizb dan asma dengan niat mendapatkan keluar biasaan dan karomah, atau berniat ingin menghadirkan sebuah khuddam, itu berpeluang besar tergelincirnya hati kita ke dalam kesesatan dan menarik energi negatif berupa jin-jin yang fasik yang nantinya juga akan menyesatkan keilmuan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan pengetahuan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan inayahnya. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.